Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah keamanan sistem komputer dengan materi evaluasi keamanan sistem informasi. Sebelum presentasi kami mulai, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Sulis Ahmad Toha, NIM 20118071. Yang kedua ada Tubagus Rifki Mulyandika, NIM 20118072. Dan yang ketiga ada Nafiatul Karimah, NIM 20118056. Langsung saja kami mulai presentasi kali ini. Ada sebab masalah keamanan harus selalu dimonitor. Yang pertama, ditemukannya lubang keamanan atau security hole yang baru. Perangkat lunak dan perangkat keras biasanya sangat kompleks sehingga tidak mungkin untuk diuji 100%. Kadang-kadang ada lubang keamanan yang ditimbulkan oleh kecerobohan implementasi. Yang kedua, kesalahan konfigurasi. Kadang-kadang karena lalai atau alpa. Konfigurasi sebuah sistem kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan. Misalnya mode atau permission atau kepemilikan dari berkas yang menyimpan password, etc. password di sistem unik. Secara tidak sengaja diubah sehingga dapat diubah atau ditulis oleh orang-orang yang tidak berhak. Sebab masalah keamanan harus selalu dimonitor yang ketiga, itu penambahan perangkat baru, hardware atau software yang menyebabkan menurunnya tingkat security atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sistem. Operator dan administrator harus belajar lagi. Dalam masa belajar ini banyak hal yang jauh dari sempurna, misalnya server atau software masih menggunakan konfigurasi awal dari vendor dengan password yang sama. Selanjutnya sumber lubang keamanan. Yang pertama, salah desain atau desain flow. Umumnya jarang terjadi, akan tetapi apabila terjadi sangat sulit untuk diperbaiki. Akibat desain yang salah, maka biarpun dia diimplementasikan dengan baik, kelemahan dari sistem akan tetap ada. Contohnya adalah lemah desainnya algoritma enkripsi root 13 atau Caesar Zipper, di mana karakter digeser 13 huruf atau 3 huruf. Meskipun diimplementasikan dengan programming yang sangat teliti, siapapun yang mengetahui algoritmanya dapat memecahkan enkripsi tersebut. Sumber lubang keamanan yang kedua, itu ada implementasi yang kurang baik, yaitu banyak program yang diimplementasikan secara terburu-buru sehingga kurang cermat dalam pengkodean. Akibat tidak adanya cek atau testing implementasi suatu program yang baru dibuat. Contohnya adalah kealpaan memfilter karakter-karakter yang aneh yang dimasukkan sebagai input dari sebuah program sehingga sang program dapat mengakses berkas atau informasi yang semestinya tidak boleh diakses. Sumber lubang keamanan yang ketiga ada salah konfigurasi. Contohnya adalah berkas yang semestinya tidak dapat diubah oleh pemakai secara tidak sengaja menjadi writable. Apabila berkas tersebut merupakan berkas yang penting, seperti berkas yang digunakan untuk menyimpan password, maka efeknya menjadi lubang keamanan. Kadangkala sebuah komputer dijual dengan konfigurasi yang sangat lemah. Adanya program yang secara tidak sengaja diset menjadi set with root, sehingga ketika dijalankan pemakai memiliki akses seperti super user root yang dapat melakukan apa saja. Sumber lubang keamanan yang keempat, ada salah menggunakan program atau sistem. Contohnya adalah kesalahan menggunakan program yang dijalankan dengan menggunakan akun root atau super user dapat berakibat fatal. Penguji keamanan sistem. Untuk memudahkan administrator dari sistem informasi membutuhkan automate tools.
perangkat pembantu otomatis yang dapat membantu menguji atau mengevaluasi keamanan sistem yang dikelola. Contoh tools terintegrasi yaitu COPS, Tripwire, Satan atau Sign, dan SPScan atau Localhost Security Scanner. Contoh tools penguji yang dibuat oleh para hacker ada Crack, program untuk menduga atau memecahkan password dengan menggunakan sebuah atau beberapa kamus atau dictionary. Program Crack ini melakukan brute force cracking dengan mencoba menginskripsikan sebuah kata yang diambil dari kamus dan kemudian membandingkan hasil enkripsi dengan password yang ingin dipecahkan. Bila belum selesai, maka ia akan mengambil kata selanjutnya, mengenkripsikan, dan membandingkan kembali. Hal ini dijalankan terus-menerus sampai semua kata di kamus dicoba. Selain menggunakan kata langsung dari kamus, Crack juga memiliki program heuristik di mana bolak-balik kata dan beberapa modifikasi lain juga dicoba. Jadi, jangan sekali-kali menggunakan password yang terdapat dalam kamus atau bahasa apapun. Lalu ada Len dan Latera, itu program yang dapat membuat sistem Windows 95 or NT menjadi macet atau hang lookup. Program ini mengirimkan sebuah paket yang sudah di-spoofed sehingga seolah-olah paket tersebut berasal dari mesin yang sama dengan menggunakan port yang terbuka. Lalu ada Ping Audit, sebuah program atau ping yang dapat mengcrashkan Windows 95 or NT dan beberapa versi Unix. Selanjutnya ada Winux, yaitu program untuk memacetkan sistem berbasis Windows. Selanjutnya probing service. Definisi probe atau meraba service apa saja yang tersedia. Program ini juga dapat digunakan oleh kriminal untuk melihat service apa saja yang tersedia di sistem yang akan diserang dan berdasarkan data-data yang diperoleh dapat melancarkan serangan. Service di internet umumnya dilakukan dengan menggunakan protokol TCP atau UDP. Setiap service dijalankan dengan menggunakan port yang berbeda. Misalnya SMTP untuk mengirimkan dan menerima email, TCP port 25. POP3 untuk mengambil email, TCP port 110. HTTP web server, TCP port 80, dan POP3 untuk mengambil email, TCP 110. Pemilihan service apa saja tergantung kepada kebutuhan dan tingkat keamanan yang diinginkan. Sayangnya, seringkali sistem yang dibeli atau dirakit menjalankan beberapa service utama sebagai default. Kadang-kadang beberapa service harus dimatikan karena ada kemungkinan dapat dieksploitasi oleh cracker. Untuk itu, ada beberapa program yang dapat digunakan untuk melakukan. Lalu untuk beberapa service yang berbasis TCP/IP, proses probe dapat dilakukan dengan menggunakan program telnet. Misalnya untuk melihat apakah ada service email dengan menggunakan SMTP, digunakan telnet ke port 25 dan port 110. Dan Unix telnet target.host.com 25. Lalu Unix telnet localhost 110. Program penguji probing atau penguji semua port otomatis ada 4, yaitu paket probe untuk sistem Unix, Nmap, Strobe, dan TCP probe. Lalu probe untuk sistem Windows 95 or 98 or NT itu ada Netlab, CyberKit, dan Ogre. Program yang memonitor adanya probing ke sistem, probing biasanya meninggalkan jejak di berkas log dan sistem Anda. Dengan mengamati entry di dalam berkas log dapat diketahui adanya probing. Selain itu ada juga program untuk memonitor probe seperti paket program Courtney, Portset3, dan TCP log. OS fingerprinting. Mengetahui operating system
atau OS dari target yang akan diserang merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hacker. Setelah mengetahui OS yang dituju, dia dapat melihat database kelemahan sistem yang dituju. Fingerprinting merupakan istilah yang umum digunakan untuk menganalisa OS sistem yang dituju. Fingerprinting dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, cara yang paling konvensional yaitu dengan melakukan telnet ke server yang dituju, terus service FTP. Service FTP tersedia di port 21. Dengan melakukan telnet ke port tersebut dan memberikan perintah sys, Anda dapat mengetahui versi dari OS yang digunakan. Terus yang terakhir menggunakan program NetJat. Cara fingerprinting yang lebih canggih adalah dengan menganalisa respons sistem terhadap permintaan atau request tertentu. Misalnya dengan menganalisa nomor urut paket TCP atau IP yang dikeluarkan oleh server tersebut dapat dipersempit ruang jenis dari US yang digunakan. Ada beberapa tools untuk melakukan deteksi OS ini, diantaranya yaitu Nmap dan Queso. Berikut ini adalah contoh penggunaan program Queso untuk mendeteksi US dari sistem yang menggunakan nomor IP 192.168.1.1. Kebetulan sistem ini adalah sistem Windows 95. Selanjutnya, penggunaan program penyerang. Untuk mengetahui kelemahan sistem informasi adalah dengan menyerang diri sendiri dengan paket-paket program penyerang atau attack yang dapat diperoleh di internet. Selain program penyerang yang sifatnya agresif melumpuhkan sistem yang dituju, ada juga program penyerang yang sifatnya melakukan pencurian atau penyadapan data. Untuk penyadapan data biasanya dikenal dengan istilah sniffer. Meskipun data tidak dicuri secara fisik dalam artian menjadi hilang, sniffer ini sangat berbahaya karena dia dapat digunakan untuk menyadap password dan informasi yang sensitif. Ini merupakan serangan terhadap aspek privasi. Contoh program penyadap sniffer antara lain yaitu Pupture termasuk Unix, Sniffit termasuk Unix juga, terus TCP/dump ini Unix, dan yang terakhir Web X-Ray ini termasuk Windows. Penggunaan sistem pemantau jaringan. Sistem pemantau jaringan atau network monitoring dapat digunakan untuk mengetahui adanya lubang keamanan. Misalnya, apabila Anda memiliki sebuah server yang semestinya hanya dapat diakses oleh orang dari dalam, akan tetapi dari pemantauan jaringan dapat terlihat bahwa ada yang mencoba mengakses melalui tempat lain. Selain itu, dengan pemantau jaringan dapat juga dilihat usaha-usaha untuk melumpuhkan sistem dengan melalui denial of service attack atau DOS dengan mengirimkan paket yang jumlahnya berlebihan. Network monitoring biasanya dilakukan dengan menggunakan protokol atau SNP atau Simple Network Management Protocol. Selanjutnya, program pemantau jaringan yang tidak menggunakan SNMP atau Simple Network Management Protocol, yang diantaranya yaitu IP-log, ICMPlog, UPlog, yang merupakan bagian dari paket IP-log untuk memantau paket IP, ICMP, UDP. IPTruf sudah termasuk dalam paket Linux Debian Netjack. Terus Netwatch sudah termasuk dalam paket Linux Debian Netjack. Yang terakhir yaitu Ntop, memantau jaringan seperti program top yang memantau proses di sistem Unix. Keamanan database. Penyerangan database dapat dilakukan dari yang pertama yaitu informasi sensitif yang tersimpan di dalam database yang terbuka bagi orang-orang yang tidak diizinkan. Yang kedua yaitu informasi sensitif yang tersimpan di dalam database dapat altered in an unacceptable manner. Yang ketiga yaitu informasi sensitif yang tersimpan di dalam database dapat inaccessible bagi orang-orang yang diizinkan. Mungkin cukup dulu presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.